asumsinya tidak diketahui dan variansinya tidak sama. Nah, di sini tentu akan berbeda prosesnya ya. Untuk T-nya kita sama-sama menggunakan T ya. Sama-sama menggunakan T, tapi agak berbeda bentuknya. Kemudian tidak menggunakan SP, tapi nanti derajat kebebasannya adalah menggunakan V ya. Di sini tidak mencari nilai SP-nya. Kemudian derajat kebebasannya bukan tadi N1 tambah N2 dikurangi 2, tapi derajat kebebasannya menggunakan rumus ini ya. Kemudian jadi kita trigonometri kita bawa ke dalam ini ya, persamaan ini, probabilitas ini. Kemudian ini sisi kanan sisi kiri ya, ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian ini negatif, kemudian ini adalah X per 1 kurang X per 2 ya, kita bawa ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Kemudian di sini nilainya masih negatif ya, sehingga kita buat positif, kita kalikan negatif 1 ya semuanya, sehingga nanti posisinya adalah terbalik ya. Posisinya nanti adalah ininya lebih besar ya, jadi posisinya nanti adalah ini sebelah kiri ini lebih besar, ini lebih besar dari ini sebelah kanan. Nah, kita pindah saja yang negatif sebelah kiri sehingga tandanya juga ikut terbalik. Nah, diperoleh di sini estimasi interval untuk selisih rata-rata di mana variansinya tidak diketahui dan variasinya tidak sama ya, menggunakan ini nanti rumusnya. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi, sehingga tidak perlu saya bahas ya, nanti prosesnya sama. Nah, tinggal kita mencari DK-nya adalah menggunakan V ini, rumus V ini ya. Kemudian diperoleh ini ya 2,56, kita gunakan V-nya 3. Sekarang kita mencari alfa 0,1 dan DK-nya atau V-nya adalah 3. Kita cek dalam tabel. Untuk alfa 0,01 dan DK-nya 3 adalah 4,541. Oke, sudah diketahui, maka seperti yang biasa ya, kita tambahkan, kita operasikan, dan hasilnya adalah ini. Nah, ini interpretasinya ya. Kemudian contoh yang kedua juga sama ya, kita mencari V-nya, kita cek aja di sini apakah tabelnya sudah benar. V-nya 5 ya, ini ya 3,365 ya, sudah benar. Di sini kita masukkan nilainya dan diperolehnya ini hasil interpretasinya ya. Sekira itu ya untuk estimasi interval untuk selisih rata-rata dengan variansi yang tidak diketahui dan variansinya tidak sama. Jadi nanti di soal itu akan muncul ya. Nah, di sini misalnya anggap semua populasi nol dan variansi tidak sama ya, itu nanti sudah akan mengarahkan kepada dimana kita akan menyelesaikan soalnya. Kemudian yang terakhir dari bab 8 part 2 ini adalah interval kepercayaan untuk selisih proporsi ya, P1 P2. Misalkan X per 1 dan X per 2 menyatakan rata sampel yang bebas dengan ukurannya sampel 1 N1 sama N2 berasal dari dua populasi. Kita tahu bahwa ini proporsi 1 sama dengan X per 1 dan proporsi kedua sama dengan X per 2. Nanti rumus Z-nya seperti ini, transformasi Z-nya kita bawa ke dalam rumus Z ya. Nah, seperti yang sudah ya. Nanti hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Kita langsung lihat contohnya saja. Dilakukan suatu perubahan dalam cara pembuatan suku cadang. Jadi ada dua metode ya untuk menghasilkan suatu suku cadang. Kemudian dengan metode lama diambil sampel sebanyak 75. Nah, dan diperoleh data bahwa 75 dari 1500 itu cacat, dan dengan metode baru dari 80 dari 2000 itu cacat ya. Dengan metode baru 80 dari 2000 itu cacat, dengan metode lama diperoleh 75 dari 1500 suku cadang itu cacat. Kemudian koefisien konfidensinya adalah koefisien kepercayaannya ya 90%. Nah, maka bisa kita tentukan P1 topinya adalah ini ya. Pertama,
75 per 1500 ya. Jadi ini juga sama, kita upayakan yang P1 tuh yang nilainya lebih besar ya, sehingga hasilnya apa namanya tetap positif ya untuk expirednya ini ya. Kemudian P2 nya 80 per 2000 ya. Kemudian di sini Q-nya adalah 0,95, ada dari mana, ada satu min ini ya, satu min 0,05, kemudian Q2 nya 0,96 dibuat dari 1 dikurangi 0,04. kemudian di sini alfanya 10% ya, maka alfa per 2 nya 0,05. ini menggunakan Z ya tadi ya. Oh ya, Z kita cek Z 0,05 ya, kita letakkan normal 0,05 ya, 0,05. biasanya angka-angka ini angka-angka favorit ya, jadi biasanya sudah hafal. Jadi angka-angka yang bisa dipakai itu kan 10%, 5%, kemudian 1% ya, mungkin beberapa kasus ya 2% ya. Nah, termasuk 10% ini kan sering dipakai, sehingga kadang tanpa lihat tabel pun ini jadi apa. Nah, di sini kita peroleh 1,64 ya, 1,64. Ya, di sini mungkin ada keakuratan ya, karena tadi kan masih 0,0505 gitu ya, bukan 0,500. Sehingga karena saya menggunakan tabel tadi, maka di sini saya menggunakan ini ya, biar konsisten saja dengan tabel yang kita lihat. Setelah nggak akan merubah hasil karena ini kecil sekali perbedaannya ya. Kemudian L ini adalah batas bawah ya, maksudnya batas bawah itu yang sebelah sini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita hitung dengan cara ini ya, ini P1 P topi 1 dikurangi P topi 2, P topi 1 kurangi P topi 2 dikurangi 1,64 sama dengan tadi ya. Kenapa positif padahal tadi negatif ya, karena ini sebelah yang kita tulis sebelah kanan, kalau kita pakai ya kita sesuaikan, sebelah kiri pakainya negatif. Kemudian P1 topi kali Q1 topi ya dibagi N1 tadi kita pakai 1500, kemudian ini 0,04 kali 0,96 dibagi 2000, hasilnya adalah negatif 0,017. ini untuk sebelah kiri. Sebelah kanan ininya sama, tinggal diganti ini ya, kita tambahkan, hasilnya adalah 0,021 dan diperoleh interval ini ya. Interval ini diperoleh dimana bisa kita artikan bahwa 90% saya yakin bahwa interval ini memuat selisih proporsi suku cadang yang cacat dalam kedua cara. Kemudian artinya dalam dua cara produksi ya, cara produksi mungkin begitu ya. Kemudian dengan tingkat kepercayaan 90%, saya yakin bahwa interval ini ya, interval ini ya memuat selisih proporsi suku cadang yang cacat dalam kedua cara produksi ya. Ya, jadi ini 4 pembahasan dalam bab 8 yang part kedua ini ya, yaitu estimasi interval untuk selisih rata-rata dan selisih proporsi. Silahkan dipelajari dengan lebih seksama. Semoga dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.